Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ari Aryani Darsono, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Saya mengajar Bahasa Indonesia di kelas 10. Materi kali ini saya akan menyampaikan materi menulis cerpen melalui peta konsep. Bagaimana menulis cerita dengan mudah? Untuk memudahkan kalian dalam menulis cerita, kalian dapat memulainya dengan membuat kerangka cerita. Nah, kerangka cerita ini bisa menggunakan peta konsep. Apa ya peta konsep itu? Peta konsep adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan hubungan beberapa hal atau konsep secara lebih ringkas dan lebih menarik. Contoh peta konsep yang bisa saya berikan, misalnya tema percaya diri. Nah, kita harus mengetahui dulu apa hikmah yang dapat diambil dari tema yang akan kita ambil, tema yang akan kita pilih. Kemudian kita juga bisa menentukan tokoh-tokohnya, mulai dari namanya, kemudian karakternya, seperti apa yang akan kita ciptakan, kemudian fisiknya, ya, hubungan tokoh dengan tokoh yang lainnya, ya. Kemudian kita juga bisa cari nih dari hikmah tersebut apa solusinya, solusi dari permasalahannya, karena yang perlu kita buat dalam cerita itu pasti ada konflik. Ya, ada permasalahan. Ada yang namanya sesuatu yang dialami oleh tokoh itu. Langkah-langkah penulisannya sebagai berikut. Pertama, siapkan kertas kosong, spidol atau pensil aneka warna. Yang kedua, tuliskanlah topik utama dari cerpen yang akan kalian buat di tengah-tengah kertas, misalnya mengenai persahabatan, ya. Ketiga, lingkarilah kata kunci itu. Gambarlah cabang utama terkait topik tersebut. Misalnya tentang tokoh, konflik, atau masalah yang dihadapi tokoh dan cara tokoh menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, buatlah cabang-cabang lainnya dan gunakan warna berbeda. Cabang-cabang itu diisi oleh kata-kata kunci yang berhubungan dengan cabang utama. Gunakanlah warna yang menarik pada gambar atau simbol-simbol yang mencerminkan pengalaman dan imajinasi kalian berkaitan dengan topik-topik itu. Langkah-langkah penulisannya adalah sebagai berikut. Yang keenam, gambarlah garis lengkung untuk menghubungkan kata kunci yang masih berkaitan dengan kata kunci dari cabang lainnya. Tambahkanlah simbol yang menggambarkan keterkaitan antar kata kunci itu. 7. Perhatikanlah kembali kelengkapan pengalaman dan imajinasi kalian. Apakah seluruhnya sudah tersampaikan? 8. Jika sudah lengkap, memorilah kata-kata kunci sesuai dengan urutan yang akan kalian susun di dalam cerpen. Coretlah kata-kata kunci yang dianggap tidak penting untuk dikembangkan. Misalnya kata kunci yang terlalu menyimpang dan dari topik utama dan terlalu biasa kalau dijadikan bahan cerpen. 9. Kembangkanlah kata-kata kunci tersebut menjadi sebuah cerpen yang utuh. Kalian juga tetap dapat menambahkan peristiwa dan imajinasi lain di luar kerangka yang tersedia, sepanjang tidak mengganggu topik utama yang telah dibangun sebelumnya. 10. Lakukanlah penilaian diri terhadap cerpen yang telah kalian tulis. Gunakanlah tabel ini untuk menilainya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian memahami materi yang Ibu sampaikan kali ini dan kalian makin semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.